Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya terkait prediksi soal CPNS 2023 tentang tes korelasi makna. Soal yang pertama, sebab akibat, premis, titik-titik, A, kesimpulan, B, kriteria, C, argumen, D, tujuan, E, salah. Jawabannya adalah A, kesimpulannya. Kenapa tadi kesimpulan? Jawabannya yang benar adalah A, kesimpulan. Mari kita bahas mengapa jawaban ini tepat. 1. Sebab akibat. Hubungan antara sebab dan akibat adalah bahwa suatu peristiwa atau tindakan tertentu atau sebab menyebabkan peristiwa atau tindakan lainnya adalah akibat. Sebab dan akibat adalah dua elemen yang berkaitan dengan sesuatu hubungan kasual. Yang kedua, premis dan kesimpulan. Dalam konteks argumen, premis adalah pernyataan atau informasi yang digunakan sebagai dasar atau alasan untuk mencapai suatu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan atau pandangan yang dapat ditarik dari premis-premis tersebut. Hubungan antara sebab, akibat, premis, dan kesimpulan adalah analogi yang valid karena keduanya melibatkan hubungan logis antara dua komponen yang saling berkaitan. Sebab, premis adalah dasar atau alasan yang mendukung akibat atau kesimpulan. Akibat atau kesimpulan adalah hasil atau kesimpulan yang dapat ditarik dari sebab atau premis. Paham ya? Dalam konteks hubungan ini, informasi atau pernyataan pertama, sebab, dan premis digunakan untuk mendukung atau membenarkan informasi atau pertanyaan kedua atau akibat atau kesimpulan tadi. Jadi, jawaban yang paling benar adalah A, kesimpulan. Selanjutnya, kita soal yang kedua. Beo suara sapi, titik-titik, A, bulu, B, suara, C, daging, D, warna, E, telur. Maka jawabannya adalah C ya, daging. Kenapa daging? Beo menghasilkan suara, adapun untuk sapi yaitu menghasilkan daging. Kita cek jawabannya benar Bapak Ibu ya. Penjelasannya kurang lebih beo adalah jenis burung yang terkenal karena kemampuan menirukan berbagai macam suara termasuk suara-suara lingkungan sekitarnya atau bahkan suara manusia. Adapun untuk dalam konteks ini, hubungan yang ada adalah bahwa beo terkait dengan suara. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke sapi, Anda harus mencari sesuatu yang berkaitan dengan sapi seperti beo yang berkaitan dengan suara. Dalam hal ini, sapi berkaitan dengan daging. Jadi sapi adalah salah satu hewan peternak yang paling umum disajikan, itu adalah dagingnya dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Paham ya? Lanjut, kita ke soal yang nomor 3. Lebah itu menghasil madu. Cendrawasih apa ya? Menghasilkan apa? Bulu, burung, daging, suara, atau telur. Jawabannya adalah A ya, bulu. Kenapa jadi bulu? Kita cek. Analogi dalam pertanyaan ini adalah lebah menghasilkan madu. Lebah adalah hewan yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan madu. Dalam konteks ini, hubungan yang ada adalah bahwa lebah berkaitan dengan madu. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke cendrawasih, Anda perlu mencari sesuatu berkaitan dengan cendrawasih seperti lebah yang berkaitan dengan madu. Cendrawasih adalah jenis burung yang dikenal karena bulu-bulunya yang indah dan mencolok. Orang sering memandang cendrawasih sebagai salah satu burung paling cantik di dunia. Dengan demikian, hubungan yang ada adalah bahwa cendrawasih berkaitan dengan bulu. Lanjut. 4. Bersih, kotor, tinggi. Apa ya? Tinggi. A, pendek. B, jauh. C, jangkung. D, dekat. E, kurus. Maka jawaban yang paling tepat adalah rendah atau pendek ya. Jawabannya kita cek. Jawabannya benar. Analogi pertanyaan ini adalah bersih, kotor. Bersih adalah lawan atau kebalikan dari kotor. Hubungan yang ada adalah bahwa bersih
adalah kebalikan dari kotor. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke tinggi, Anda mencari kata yang memiliki hubungan lawan atau kebalikan dari tinggi. Seperti bersih tadi, kebalikannya adalah kotor. Dalam hal ini, kata yang sesuai adalah rendah. Maka jawabannya adalah A. Lanjut. Soal yang kelima. Nasi, beras, tape, A. Nanas, B. Pisang, C. Ubi, D. Gandum, E. Akar. Jawabannya adalah C ya, ubi. Kita cek jawabannya. Benar ya, ubi. Analogi dalam pertanyaan ini adalah nasi, beras. Dalam analogi ini, nasi adalah produk yang dihasilkan dari beras. Hubungannya adalah bahwa nasi adalah produk yang dihasilkan dari beras. Ketika Anda menerapkan analogi ini, maka tape adalah perlu Anda mencari mewakili produk atau hasil yang dihasilkan dari sesuatu. Seperti nasi yang dari beras, dalam hal ini tape adalah produk yang dihasilkan dari suatu bahan atau proses fermentasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah ubi, karena mencerminkan hubungan analogi yang sama dengan beras, yaitu tape produk dari yang dihasilkan oleh ubi. Paham ya? Lanjut. Yang keenam, bulu, hidung, udara, alis. A. Hitam, B. Kering, C. Mata, D. Kotor, E. Debu. Jawabannya adalah B ya, keringat. Keringat maksud saya tadi. Jadi, pembahasannya, analogi dalam pertanyaan ini adalah bulu hidung, udara. Dalam analogi ini, bulu hidung berfungsi untuk menyaring dan menyaring partikel-partikel dari udara yang kita hirup. Sedangkan udara masuk ke dalam hidung menjadi lebih bersih dan bebas dari debu dan partikel. Maka hubungannya untuk alis yaitu untuk menyanggah dari keringat kita sendiri. Paham ya? Lanjut. 7. Baju, pakaian, beras. Jawabannya A. Padi, B. Tangan, C. Sawah, D. Petani, E. Desa. Baju, pakaian. Maka beras adalah tangan. Cara bacanya gini. Baju adalah pakaian. Beras adalah pangan. Ini pangan Bapak Ibu ya, bukan tangan. Ada salah pengetikan. Ini pangan Ibu ya. Lanjut. Nah, ini pangan. Pangan ya. Dalam hal ini beras adalah salah satu jenis atau produk yang paling besar, yaitu pangan. Jadi, baju itu dipakai, beras itu adalah pangan. Oke. Yang ke-8, kampung, sawah, kota, maka adalah D ya, gedung. Perkantoran biasanya. Jawaban benar. Analoginya, pertanyaan ini adalah kampung, sawah. Analoginya adalah kampung adalah lingkungan atau tempat di mana Anda biasanya akan menemukan sawah. Sawah adalah salah satu elemen yang sering yang ada di lingkungan kampung. Dan hubungannya adalah bahwa sawah berada di dalam kampung. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama di kota, maka Anda perlu mencari sesuatu yang sering ada atau biasanya ditemukan di dalam kota. Salah satu elemen yang sering ada di dalam kota adalah gedung, di mana antara pilihannya rumah, kandang, mesuar, gedung, dan sekolah, yang paling tepat adalah gedung. Lanjut. Yang ke-9, janji, bukti, ucapan. A. Perbuatan, B. Tindakan, C. Kalimat, D. Perjalanan, E. Persetujuan. Jawabannya adalah B ya, tindakan. Janji itu dibuktikan, ucapan itu maka tindakan. Kita cek jawabannya apakah benar. Benar ya. Jadi, analogi pertanyaan ini adalah janji, bukti,
Dalam analogi ini, bukti adalah sesuatu yang menegaskan atau memvalidasi adanya janji. Dengan kata lain, bukti adalah sesuatu yang mendukung atau menunjukkan bahwa janji telah dilakukan atau terpenuhi. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke ucapan, Anda perlu mencari sesuatu yang menegaskan atau memvalidasi adanya ucapan. Dalam konteks ini, yang paling tepat adalah tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang dapat mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa apa yang Anda ucapkan itu adalah benar atau tepat dilakukan. Paham ya? Oke, selanjutnya. Soal yang ke-10, sungai, jembatan, masalah. A. Kerumitan, B. Pusing, C. Stres, D. Jalan keluar, E. Kebingungan. Setiap ada masalah, maka ada jalan keluar, Bapak Ibu ya. Jalan keluar. Oke. Selanjutnya. Matahari, terang, api. A. Membara, panas, salju, menyala, atau menyengat. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah panas, Bapak Ibu. Kita cek. Benar ya? Analoginya adalah matahari dan terang. Hubungan yang ada dalam analogi ini adalah bahwa matahari adalah sumber terang yang menyinari bumi. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke api, Anda mencari kata yang mewakili sifat atau karakteristik yang serupa dengan terang. Salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan api adalah panas, ya. Paham ya? Oke. Lanjut. Ke-12, umum, lazim, langsing. Jawabannya A. Kecil, B. Langsing, C. Kurus, D. Ramping, E. Rapat. Jawabannya D. Ramping, langsing, ramping. Analogi dalam percakapan ini adalah umum, lazim. Kata lazim dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan umum atau biasa. Hubungan yang ada dalam analogi ini bahwa lazim adalah sinonim atau kata yang setara dengan umum. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke langsing, Anda mencari kata memiliki arti yang sama atau setara dengan langsing. Salah satu kata yang sering digunakan untuk menggambarkan langsing adalah ramping. Lanjut. Ke-13, siswa belajar ilmuwan. A. Skripsi, B. Peneliti, C. Tesis, D. Disertasi, E. Makalah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meneliti. Ya, meneliti ya. Siswa itu. Kita cek. Analogi dalam pertanyaan ini adalah siswa belajar. Dalam analogi ini, siswa adalah orang yang melakukan aktivitas belajar. Hubungan yang ada adalah bahwa siswa adalah orang yang melakukan aktivitas belajar. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke ilmuwan, Anda akan mencari kata yang menggambarkan aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan ilmuwan. Maka jawabannya adalah meneliti. Ilmuwan itu adalah meneliti. Soal yang ke-14, air, es, uap, apa ya? A. Panas, B. Asap, C. Air, D. Cair, E. Batu. Jawabannya adalah air. Kita cek. Kenapa jadi C? Analogi dalam pertanyaan ini, air, es. Dalam analogi ini, es adalah bentuk padat dari air. Hubungan yang ada dalam ini adalah bahwa es adalah bentuk padat dari air. Ini berarti bahwa es dibuat dari air yang membeku. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke uap, Anda mencari bentuk atau fase dari uap yang sesuai dengan hubungan yang sama. Dalam hal ini, bentuk yang sesuai adalah air. Uap adalah bentuk gas dari air, yang berarti bahwa uap adalah air dalam bentuk gas. 9.15 Tambang, emas, laut. Jawabannya A. Badai, B.
nelayan, C. kapal, D. karang, E. pelaut. Jawabannya adalah D ya, karang. D. karang. Selanjutnya 16. Anjing, binatang, apel, A. vitamin, B. buah, C. merah, D. segar, E. sayur. Maka jawabannya adalah apel itu buah. Ya, ini gampang ya. Ini gampang. Jawabannya benar. 17. Perusahaan ada karyawan, sekolah ada pelajar, Bapak Ibu ya. 18. Televisi, gambar, radio adalah suara, Bapak Ibu. Gampang ya. Telepon, komunikasi, sepeda adalah transportasi. Ini adalah penggunaan fungsinya. Selanjutnya 20. Soal terakhir, kertas, pena, dinding adalah kuas. Kita cek. Analogi dalam pertanyaan ini adalah kertas, pena. Dalam analogi ini, pena adalah alat yang digunakan untuk menulis atau menggambar di kertas. Hubungan yang ada adalah bahwa pena digunakan untuk menulis dan menggambar di kertas. Ketika Anda menerapkan analogi yang sama ke dinding, Anda akan mencari alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut yang serupa dengan hubungan yang ada pada analogi awal. Maka jawabannya adalah A. kuas. Ya. Oke, jawabannya benar. Demikian Bapak Ibu informasi tentang prediksi soal CPNS 2023 part 2 tentang tes kolerasi makna. Semoga bermanfaat dan silahkan Bapak Ibu pelajari lagi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.